Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Syafi Antonio. Kita masih membahas tentang Islamic Wealth Management QBNW. Kita masih akan fokus dalam income maximization, memaksimalkan pendapatan terutama di saat pandemi dan krisis seperti saat ini. Banyak di antara kita mungkin saat ini di PHK, banyak di antara kita saat ini tidak dilanjutkan lagi hubungan kontraknya. Banyak di antara kita terpaksa digaji hanya setengahnya. Banyak di antara kita disuruh WFH, working from home, dan hanya dikasih gaji saat kita masuk saja. Dan Masya Allah banyak di antara kita yang menurun omsetnya. Nah, mungkin ada satu pertanyaan. Bagaimana kita bisa berusaha, bagaimana kita bisa jualan, bagaimana kita bisa mencari income di saat krisis seperti saat ini. Kemudian kita juga bertanya, saya nggak punya modal, saya tidak punya pengalaman, bahkan saya mungkin sudah tua. Dan saya tidak punya tim yang bisa membantu saya. Nah, disinilah ada satu rahasia yang saya ingin sharing dengan Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian, dengan para senior sekalian, yaitu salah satu strategi kita berbisnis di saat krisis yang tidak kalah dengan mode, yang tidak kadaluarsa barangnya, yang tidak perlu space yang besar untuk penyimpanannya adalah berbisnis emas. Kenapa emas ini menjadi sangat-sangat menarik di saat krisis? Karena ternyata emas ini memiliki 7 keunggulan. Keunggulan pertama, dia memiliki intrinsic value by itself. Jadi dia memiliki nilai pada dirinya. Berbeda dengan uang kertas itu baru memiliki nilai daya beli jikalau ada satu otoritas, satu negara yang menjaminnya. Tetapi jikalau perekonomian negara itu lemah, maka nilainya pun akan turun. Jikalau terjadi satu devaluasi, maka juga akan turun. Jikalau terjadi kenaikan harga barang, maka dia juga akan terdepresiasi. Masya Allah. Yang kedua, emas itu diterima di seluruh dunia. Tua, muda, kaya, miskin, sakit, sehat, semuanya menerima emas. Jadi emas itu adalah satu yang diterima oleh semua orang di seluruh dunia. Kemudian emas juga adalah sebagai medium of storage. Emas bisa menjadi tempat kita menyimpan kekayaan. Dan apa yang disimpan dalam emas nilainya tidak turun. Emas juga bisa menjadi standard of value. Artinya segala sesuatu itu bisa dihitung kadarnya dengan emas. Bahkan bisa menjadi standar dalam beberapa hal dalam Islam seperti mas kawin, demikian juga nisab zakat, demikian juga kontribusi wakaf, itu semuanya bisa dilakukan dengan standar emas. Yang kelima adalah tentang medium of exchange. Emas itu ternyata selama berabad-abad sudah menjadi alat tukar alias menjadi uang. Kita melihat sejak zaman Mesir kuno sampai ke Romawi, sampaikan ke zaman kesultanan Islam, sampaikan ke zaman Turki Utsmani, bahkan di negara Eropa, bahkan di negara Amerika yang disebut dengan the gold system, itu menegaskan bahwa emas menjadi standar nilai tukar. Dan ini terus berlangsung sampai adanya yang disebut dengan the Bretton Woods pada 1971, di mana Presiden Gerald Nixon melepaskan keterkaitan dolar Amerika dengan emas. Tapi sebelum itu, emas adalah sebagai medium of exchange. Yang keenam, dan ini yang sangat-sangat luar biasa, emas itu nilainya naik terus, anti inflasi. Jadi didiamkan saja, emas itu nilainya naik terus. Terkadang sampai di atas 20%, terkadang di atas 12%, tapi emas itu nilainya selalu di atas inflasi. Ini adalah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling menarik adalah yang nomor 7, yaitu tools of investment. Ternyata emas itu bukan saja bisa disimpan dan mengamankan harta kita, tetapi emas itu bisa didagangkan, bisa dijual belikan.
Dan inilah satu yang akan saya sharing dengan Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita berdagang emas sehingga emas itu di samping nilainya naik akan lebih hebat lagi ketika dia dijual belikan. Nah, ini jelas tidak bisa sendirian dan ada ilmunya dan ada mekanismenya. Saya akan sharing di pertemuan yang akan datang insya Allah. Jadi income maximization bisa tercapai di saat krisis, diantaranya adalah dengan berdagang emas. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.